Meditasi mendalam? Semua orang dari sekte Tang tercengang saat mendengar kata-kata itu. Beberapa ratus orang melakukan meditasi mendalam pada saat yang bersamaan? BI tertawa. Dia selalu begitu halus dan anggun, dan dia jarang mengungkapkan terlalu banyak kebahagiaan atau kemarahan, tapi jelas ada kegembiraan di matanya. Saya tidak salah bicara, dan kalian mendengarnya dengan benar. Semua orang melakukan meditasi mendalam, dan mereka yang datang paling awal hanya melakukannya saat fajar. Beberapa dari mereka yang terbangun mengatakan kepada saya bahwa seluruh tubuh mereka terasa sangat halus dan jernih, sementara banyak kotoran mereka telah dikeluarkan. Saya melakukan pemeriksaan sederhana pada mereka, dan menemukan bahwa kekuatan jiwa mereka belum banyak meningkat, namun kualitas jiwa bela diri mereka tampaknya telah meningkat, sementara tubuh mereka menjadi lebih kuat. Mereka yang terbangun adalah murid terlemah dari sekte Tang, dan mereka relatif kurang berbakat. Itu juga berarti semakin berbakat Anda, semakin lama Anda berada dalam meditasi mendalam. Semua orang bertukar pandang, dan rasa tidak percaya muncul di mata mereka. Apakah meditasi mendalam itu? Itu adalah keadaan yang diimpikan oleh setiap guru jiwa, dan satu episode meditasi mendalam dapat membawa realisasi dan pemahaman yang lebih penting daripada berkultivasi selama beberapa tahun. Budidaya mendalam adalah suatu proses yang secara langsung akan memberikan pemahaman mendalam tentang jiwa bela diri, kekuatan jiwa, dan keterampilan jiwa seseorang. Itu seperti pencerahan mendadak meningkatkan potensi seseorang. Saat itu, Huo Yuhao menjalani episode meditasi mendalam yang sangat panjang di Akademi Teknik Jiwa Kekaisaran Sun Moon. Meski episode itu panjang, namun tidak terlalu mendongkrak kekuatan jiwanya, namun episode itulah yang mengukuhkan landasannya sebagai salah satu elit generasi muda. Dari situ, orang dapat melihat betapa pentingnya meditasi mendalam bagi para penguasa jiwa. Ini merupakan peningkatan bakat seseorang. Namun, beberapa ratus master jiwa yang menjalani meditasi mendalam pada saat yang sama adalah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya sepanjang sejarah benua Douluo. Sesuatu seperti itu mustahil untuk dibayangkan, tapi semuanya jelas terjadi karena aroma obat dari pil keberuntungan Qian Kun. Bahkan aroma obat dari pil tersebut dapat menghasilkan efek yang sangat besar. Jadi seberapa kuatkah efek dari pil itu sendiri? Mata semua orang mulai menyala-nyala karena gairah di dalam ruang konferensi. Sebuah botol kristal dikeluarkan dan diisi sampai penuh dengan air jernih, sementara lebih dari selusin cangkir kecil dikeluarkan pada saat yang bersamaan. Bei mengangguk ke arah Huo Yuhao dan berkata, "Mari kita mulai." Huo Yuhao mengangguk. Dia mengeluarkan botol giok yang berisi pil keberuntungan Qian Kun saat semua orang melihatnya dengan penuh semangat. Begitu dia membuka botolnya, aroma aneh tercium. Wangian ini tidak kental, tapi sangat meresap. Semua orang dapat mencium baunya segera setelah dilepaskan, dan perasaan yang membuat tengkorak mereka mati rasa muncul saat mereka merasa seolah-olah semua pori-pori mereka telah terbuka pada saat berikutnya. Sensasinya sangat nyaman dan menenangkan. Pil itu sendiri berwarna putih dan berkilau, dan sepertinya ada awan yang melayang di dalamnya, seolah pil itu sendiri mengandung energi kehidupan. Huo Yuhao menutup botol giok dan memasukkan satu pil keberuntungan Qian Kun ke dalam botol kristal. Botol kristal itu juga memiliki penutup. Huo Yuhao segera menutup botol dengan tutupnya setelah memasukkan pil agar efek obatnya tidak hilang. Adegan aneh terjadi ketika Qian Kun Fortune pil jatuh ke air. Air yang semula jernih dan tenang mulai mendidih dan bergolak, dan segala isinya menjadi berkabut dan keruh. Kabut putih berangsur-angsur berubah menjadi emas, dan kemudian hal yang lebih aneh terjadi. Pemandangan yang memantulkan kemegahan matahari dan bulan tampak berkelap-kelip di dalam cairan emas, dan botol kristal memancarkan cahaya yang kuat dan cemerlang. Semua orang saling bertukar pandang, dan tidak ada yang bisa menyembunyikan keheranan di mata mereka. Huo Yuhao adalah orang yang membuat pil itu, dan dia hanya bisa menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, pil keberuntungan Qian Kun benar-benar memenuhi klaimnya bahwa pil itu mengandung keberuntungan langit dan bumi. Dari sudut pandang saya pikir kami melakukan ini dengan benar secara tidak sengaja. Dengan efek pengobatannya, kita mungkin tidak dapat mengatasinya jika kita meminum satu pil masing-masing. Setidaknya, kita sama sekali tidak bisa menelan satu pil sekaligus. Kalau tidak, kita mungkin mendapat masalah besar. Dari saat Bei berbicara tentang murid-murid sekte Tang yang menjalani meditasi mendalam bersama hingga pemandangan aneh yang mereka saksikan dari pil keberuntungan Qian Kun sekarang, semua orang dapat melihat kekuatan pengobatannya yang menakutkan. Tidak ada yang menyangka pil kecil seperti itu bisa memiliki efek yang begitu kuat dan menakutkan. Huo Yuhao menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengamati, dan hanya membuka kembali botol itu setelah cairan emas di dalam botol kristal itu benar-benar mengendap.
Dia menuangkan cairan itu secara merata ke dalam semua cangkir kecil yang telah dikeluarkan. Kali ini, mungkin karena pilnya telah dilarutkan ke dalam air, aromanya 10 kali lebih pekat dari sebelumnya. Cepat minumlah. Jangan biarkan efek obatnya hilang, Huo Yuhao segera mengingatkan semua orang setelah menuangkan semuanya. Semua orang tidak lagi berani menunda saat mereka mengambil cangkir masing-masing dan menghabiskan cairannya dalam satu tegukan. Cairannya biasa saja dan tidak berasa, dan rasanya tidak jauh berbeda dengan meminum air jernih. Tapi sebelum ada yang bisa menebak atau merasakan perubahan pada tubuh mereka, semua orang merasakan gelombang panas yang membara naik dan menjalar ke seluruh tubuh mereka. Orang-orang di sini adalah anggota lingkaran dalam sekte Tang, dan mereka secara alami berbeda dari murid lainnya. Individu dengan peringkat budidaya terendah adalah kaisar jiwa, sementara mereka juga bersiap sebelum menelan cairan tersebut. Mereka segera duduk dan menyilangkan kaki satu persatu dan mulai bermeditasi dalam upaya mengkatalisasi efek pengobatan dengan kekuatan jiwa mereka. Namun mereka menyadari setelah duduk bahwa mereka tidak perlu mengkatalisis apapun sama sekali. Efek obat mencapai setiap sudut tubuh mereka setelah melepaskan diri, dan kekuatan obat yang mengerikan menerobos lorong mereka dengan paksa. Setiap orang dapat melihat sepetak emas ketika mereka melihat ke dalam dirinya. Tangya adalah satu-satunya yang tidak minum. Tapi dia bisa mencium aroma obat yang pekat di udara, dan meski dia lemah, dia masih bisa merasakan sensasi menyegarkan dan nyaman itu. Selain itu, dia dapat mengamati dengan sangat jelas karena dia adalah seorang penonton. Rona emas muncul di tubuh semua orang setelah mereka menelan cairan tersebut. Warna emas itu bukanlah kekuatan jiwa. Sebaliknya, itu adalah semacam aliran udara yang tampak sangat kabur dan samar. Aroma obat di dalam ruang konferensi tidak berkurang karena mereka telah mengonsumsi cairan obat, namun malah menjadi lebih padat, seperti tubuh semua orang tidak dapat menahan aroma obat. Kali ini aromanya keluar dari tubuh semua orang. Efek pengobatan yang sangat kuat. Ini adalah sebuah pil keberuntungan Qian Kun yang dibagi menjadi lebih dari selusin porsi, dan meski begitu, pil tersebut masih memiliki efek yang sangat kuat. Tangya tidak bisa menahan diri untuk menarik napas dingin. BI telah memberitahunya bahwa Huo Yuhao telah memutuskan untuk memberikan salah satu pil kepadanya, tetapi sekarang, keputusan itu tampaknya tidak realistis. Tangya tahu bahwa tubuhnya lemah, dan jika dia meminum satu pil sendirian, dia mungkin akan sangat lemah sehingga pil itu akan memperburuk keadaannya. Untungnya, semua orang mencoba efek pil tersebut sebelum dia mencobanya. Huo Yuhao bisa merasakan kekuatan jiwanya bergolak di tubuhnya. Dia dan Tang Wutong memiliki peringkat kultivasi tertinggi di antara semua orang di sini selain Xuan Ziwen, sang insinyur jiwa. Sebenarnya, dalam hal seberapa murni kekuatan jiwa mereka dan dalam hal volume total, Huo Yuhao bahkan mungkin melampaui Xuan Ziwen. Itulah alasan mengapa perasaannya paling jelas. Cairan obat hampir tidak berhenti ketika masuk ke dalam tubuhnya dan mulai menyebar dari perutnya. Huo Yuhao segera merasakan kekuatan jiwanya mulai bergelombang dan menyembur seperti air mancur panas akibat efek pil. Kekuatan jiwa di dalam lorongnya, kerangkanya, dan organ-organnya mulai berubah menjadi emas murni. Tapi Huo Yuhao masih bisa menjaga kejernihan pikirannya saat ini. Meskipun kekuatan obat yang hebat menstimulasinya hingga dia hampir tidak bisa bergerak, dia masih bisa berputar secepat mungkin sambil menarik tangan Tang Wutong ke atas dan menyatukan kedua telapak tangan. Kekuatan Haodong secara alami mulai beredar di antara mereka. Anehnya, efek pengobatan yang awalnya kuat segera mereda ketika mereka mulai menyalurkan kekuatan Haodong, seperti gelombang pasang dari sungai besar yang bergelombang tiba-tiba mengalir ke lautan tanpa batas. Ekspresi mereka langsung menjadi santai. Efek obatnya masih kuat, tetapi tampaknya ada kekuatan khusus di dalam kekuatan Haodong mereka yang dapat menekan efek obat alih-alih membiarkannya menyebar sepenuhnya dan menimbulkan kekacauan. Huo Yuhao mengalami sensasi yang sangat istimewa. Dia merasa Qian Kun Fortune Pil adalah katalisator, katalis kekuatan jiwa. Tang Wutong dan kekuatan jiwanya meningkat dengan kecepatan yang mengejutkan di bawah pengaruh katalis ini, menyerupai naiknya air pasang. Terlebih lagi, kekuatan jiwa mereka bukanlah satu-satunya hal yang berubah, bahkan semangat mereka pun dipelihara bersama dengan lorong-lorong mereka. Tubuh mereka menjadi halus dan jernih, sementara kotoran di dalam tubuh mereka sudah sangat sedikit. Pada saat ini, pil keberuntungan Qian Kun membuat mereka merasa seluruh tubuh mereka transparan, dan peningkatan yang paling murni dan langsung itu menyebabkan senyum tipis muncul di kedua wajah mereka. Efek obatnya diserap dengan sangat cepat, tetapi karena saluran mereka juga disempurnakan oleh pil, Huo Yuhao dan Tang Wutong tidak merasakan pembengkakan apapun di tubuh mereka. Keseluruhan proses hanya memakan waktu 15 menit, sementara efek pil hampir terserap seluruhnya.
Huo Yuhao dan Tang Wutong menyadari keterkejutan mereka yang menyenangkan bahwa peringkat kekuatan jiwa mereka jelas telah meningkat pesat, dengan selisih hampir 2 peringkat. Sebuah pil keberuntungan Qian Kun dibagi menjadi lebih dari 10 porsi berbeda, sementara tingkat pengolahannya sudah melewati 80 porsi. Lebih jauh lagi, meningkatkan kekuatan jiwa mereka adalah hal yang kedua, sementara memperkuat tubuh mereka sendiri benar-benar bermanfaat untuk menjadi gelar Douluo di masa depan. Mereka membuka mata pada saat bersamaan, seolah-olah melalui telepati. Huo Yuhao dan Tang Wutong saling memandang, dan mereka bisa melihat kegembiraan di mata satu sama lain. Kekuatan jiwa Huo Yuhao hampir mencapai peringkat 83 setelah 4 bulan sebelumnya bekerja keras dan berkultivasi dengan tekun sebelum mengonsumsi cairan obat, sementara situasi Tang Wutong serupa dengannya. Setelah mengonsumsi obat tersebut, budidaya mereka meningkat pesat hanya dalam waktu 15 menit. Mereka tidak hanya menembus peringkat 83, mereka bahkan menembus peringkat 84, dan mereka sekarang berada di antara peringkat 84 dan peringkat 85. Mereka sudah menjadi Soul Douluo yang memiliki 8 cincin, dan meningkatkan kultivasi seseorang adalah hal yang sangat lambat dan sulit setelah seorang master jiwa mendapatkan cincin jiwa ke-8 mereka. Tapi mereka bukan orang normal, dan kekuatan jiwa mereka memiliki karakteristik khusus yang tidak dimiliki oleh master jiwa normal. Selain efek kekuatan Haodong mereka, kecepatan kultivasi mereka sudah lebih cepat dari orang normal. Kali ini, mereka sangat gembira karena budidaya mereka telah meningkat pesat berkat efek pil keberuntungan Qian Kun. Huo Yuhao samar-samar bisa merasakan bahwa jika dia dan Tang Wutong masing-masing meminum 1 pil penuh, mereka mungkin bisa langsung menerobos menjadi berjudul Douluo. Efek pil ini terlalu kuat. Namun, mereka dengan cepat tersentak kembali ke dunia nyata setelah merasakan peningkatan peringkat kultivasi mereka, dan alasannya sederhana, situasi yang lain sangat berbeda dari mereka, dan beberapa bahkan berada dalam masalah. Huo Yuhao dan Tang Wutong tersenyum satu sama lain, dan segera merasakan aroma obat yang sangat pekat di dalam ruang konferensi saat mereka tanpa sadar berbalik ke arah orang lain di samping mereka. Ekspresi wajah mereka sedikit berubah dengan pandangan itu. 7 monster Shrek baik-baik saja karena peringkat budidaya mereka relatif lebih tinggi. Meskipun alis mereka berkerut samar, mereka masih bisa bertahan, sementara aura obat yang mereka pancarkan tidak dianggap terlalu padat. Namun, orang lain yang memiliki peringkat budidaya yang relatif lebih rendah seperti Gao Dalou, Nan Qiuqiu, dan Nana berada dalam masalah. Cahaya keemasan di tubuh mereka adalah yang terkuat, dan cahaya keemasan bahkan samar-samar terlihat di sepanjang pembuluh darah di bawah kulit mereka, sementara tubuh mereka gemetar hebat. Yang bisa dilakukan Tang Ya hanyalah khawatir saat dia melihat dari samping. Tubuhnya lemah, dan meskipun dia masih memiliki kekuatan jiwanya, dia tidak dapat mengerahkannya sama sekali karena racun jahat itu. Terlebih lagi, dia bahkan tidak tahu bagaimana menghadapi situasi yang ada. Wutong, cepat! Huo Yuhao menarik Tang Wutong dan tiba di belakang Gao Dalou dalam sekejap. Tingkat kultivasi Gao Dalou relatif lebih rendah dibandingkan yang lain, dan dia juga seorang insinyur jiwa, jadi kekuatan jiwanya sangat jauh dari para master jiwa yang pernah belajar di Akademi Shrek. Hal yang sama juga berlaku untuk kekuatan tubuhnya. Efek Qian Kun Fortune Pill terlalu kuat. Gao Dalou tidak memiliki kekuatan Haodong, dan efek obat yang kuat mendatangkan malapetaka di dalam tubuhnya saat mereka menerobos dengan histeris. Meskipun mereka menyempurnakan dan memperbaiki jalurnya serta meningkatkan kekuatan jiwanya, prosesnya menghantam tubuhnya. Seluruh tubuhnya bengkak, seperti bom yang bisa meledak kapan saja. Huo Yuhao menarik Tang Wutong dan tiba di belakangnya dengan cepat. Mereka masing-masing mengulurkan 1 telapak tangan dan menempelkannya ke punggungnya, sementara mereka berpegangan tangan pada saat yang bersamaan. Seperti prediksi Huo Yuhao, kekuatan Haodok mereka memiliki efek menekan terhadap efek pil keberuntungan Qian Kun. Sama seperti ketika Huo Yuhao pertama kali mencoba menggabungkan jiwa bela dirinya dengan jiwa Tang Wutong, penindasan ini sepenuhnya bersifat hierarkis, seolah-olah kekuatan dan energi ini memiliki tingkatan dan hierarkinya sendiri. Efek pengobatan di tubuh Gao Dalou segera mereda setelah kekuatan Haodong mengalir melalui dirinya, dan dia menghela nafas lega. Kekuatan jiwa mengalir di dalam tubuhnya saat dia dengan cepat menyerap efek pil tersebut. Namun, kekuatan Haodong mereka tanpa disadari menyerap beberapa efek obat begitu memasuki tubuhnya. Huo Yuhao dan Tang Wutong tidak ingin hal itu terjadi. Potongan-potongan yang melekat pada kekuatan Haodong mereka adalah bagian yang tidak bisa diserap oleh Gao Dalou sama sekali. Perbedaan fisik juga berarti perbedaan besar dalam kemampuan seseorang dalam menyerap harta alam. Situasi Gao Dalou stabil setelah beberapa menit. Huo Yuhao dan Tang Wutong menarik telapak tangan mereka saat mereka tiba di belakang Nana.
Nana sudah menjadi kaisar jiwa, tetapi dia juga memulai sebagai insinyur jiwa, dan dia hanyalah seorang insinyur jiwa pertarungan jarak dekat. Selain karakteristik khusus jiwa bela dirinya, tubuhnya relatif lebih lemah. Huo Yuhao dan Tang Wutong menggunakan metode yang sama untuk membantunya menstabilkan tubuhnya. Mereka berdua kemudian menilai berdasarkan seberapa cepat teman mereka menyerap efek pil dan situasi masing-masing, dan membantu mereka menyelesaikan masalah mereka dengan tepat. Perbedaan budidaya setiap orang dapat dilihat dari cara mereka menyerap efek pil. Pada akhirnya, 5 lainnya yang merupakan bagian dari 7 monster Shrek, Xuan Ziwen, dan Ji Juan tidak membutuhkan bantuan Huo Yuhao dan Tang Wutong, karena mereka menyelesaikan penyerapannya sendiri. Mereka membantu orang lain pada tingkat yang berbeda-beda, dan Ye Gui adalah yang terbaik di antara mereka yang membutuhkan bantuan. Ada pepatah mengatakan bahwa kebaikan akan selalu dihargai. Dalam proses membantu semua orang, sisa efek obat yang tidak dapat diserap semua orang secara alami memasuki tubuh Huo Yuhao dan Tang Wutong. Ketika situasi semua orang stabil, peringkat kultivasi mereka menembus ke peringkat 85 pada waktu yang hampir bersamaan. Huo Yuhao melambaikan tangan kanannya dan melepaskan lapisan kekuatan spiritual saat mereka memisahkan ruang konferensi dari dunia luar, dan aroma obat meresap ke udara. Wangian ini juga bermanfaat, dan setiap orang dapat menyerap sebagian efeknya saat mereka mengolahnya. Mereka tidak boleh menyia-nyiakan efek pil keberuntungan Qian Kun, bahkan sedikit pun. Huo Yuhao mengarahkan seluruh situasi saat dia diam-diam mengamati Tangya. Tangya tidak meminum pil itu, tetapi dia telah menyerap cukup banyak aroma pil itu setelah sekian lama berlalu. Huo Yuhao menggunakan deteksi spiritual, dan mengamati bahwa meskipun aroma obat dari pil keberuntungan Qian Kun tidak membantunya menghilangkan racun di tubuhnya, dan juga tidak dapat membangkitkan kekuatan jiwa bela dirinya, namun dapat memurnikan dan memperbaiki tubuhnya, dan memperkuatnya. Daya tahan dan sistem imunnya. Dengan kata lain, meskipun keadaan Tangya tidak membaik, aroma pil keberuntungan Qian Kun memperlambat kemundurannya. Sederhananya, aroma Qian Kun Fortune Pill memperkuat fisik Tangya, dan menyebabkan energi kehidupannya mengalir dengan kecepatan lebih lambat. Selain fakta bahwa Life Guardian Blade terus memasok energi kehidupan padanya, keadaan Tangya sudah mulai berubah menjadi lebih baik. Setidaknya, hidupnya pasti akan diperpanjang. Huo Yuhao langsung gembira dengan penemuan itu. Pada akhirnya, Tangya belum benar-benar meminum pilnya. Tentu saja, Huo Yuhao tahu bahwa dia tidak bisa langsung meminum satu pil pun, karena efeknya terlalu kuat, tapi itu tidak berarti dia tidak bisa meminumnya sama sekali. Efeknya akan sama selama pilnya diencerkan seperti sekarang sebelum diberikan padanya sedikit demi sedikit. Dengan begitu, situasinya dapat distabilkan terlebih dahulu sehingga mereka memiliki lebih banyak waktu di masa depan untuk mencari kaisar perak biru sehingga jiwa bela dirinya dapat dibangkitkan. Huo Yuhao menghela nafas lega dengan penilaian itu. Masalah Guru Xiao ya akhirnya terselesaikan. Setiap orang yang menyerap efek obat datang satu demi satu dengan bantuan Huo Yuhao. Mereka yang daya serapnya relatif lebih sedikit, bangun lebih awal, dan Gao Dalou adalah orang pertama yang pulih dari meditasinya. Gao Dalou baru saja kabur setelah pulih. Dia tidak punya pilihan selain lari, karena efek pil keberuntungan Qian Kun mengusir semua kotoran di tubuhnya. Dia ditutupi lapisan tanah dan kotoran, dan sangat berbau. Dia menyukai alkohol seumur hidupnya, dan tubuhnya tidak sekuat itu. Meskipun dia tidak menyerap banyak efek obat kali ini, perbaikan yang dia alami adalah yang terbesar. Keadaan setiap orang tidak jauh berbeda dengan Gao Dalou, dan mereka kembali ke kamar masing-masing setelah bangun satu demi satu untuk membersihkan diri. Bei Bei, Su Sanxi, dan Ji Juan adalah orang terakhir yang bangun. Mereka bahkan sedikit lebih lambat dari Xuan Ziwen. Xuan Ziwen tidak banyak bicara setelah dia bangun, tapi dia mengacungkan jempol kepada Huo Yuhao. Peringkat kultivasinya adalah yang tertinggi, dan sepertinya tubuhnya tidak mengalami banyak kemajuan di permukaan, karena dia telah mengonsumsi banyak obat di masa lalu untuk memurnikan dan memperbaiki tubuhnya. Namun, dia yakin bahwa semua masalah tersembunyi di tubuhnya telah dihilangkan setelah mengonsumsi pil keberuntungan Qian Kun, dan kekuatan jiwanya menunjukkan tanda-tanda peningkatan. Artinya jika dia bekerja keras untuk berkultivasi, dia masih memiliki kesempatan untuk meningkatkan kekuatan jiwanya. Ini benar-benar kejutan yang tidak terduga. Bei Bei, Su Sanxi, dan Ji Juan memiliki kotoran paling sedikit di tubuh mereka. Meski tubuhnya masih sedikit lengket, mereka tidak perlu langsung kabur setelah selesai menyerap. Bagaimana perasaanmu, kakak tertua? Huo Yuhao bertanya pada Bei Bei dengan prihatin. Ketiganya telah sepenuhnya menyerap efek pil tersebut. Bei Bei tersenyum tipis dan berkata, saya merasa luar biasa.
Susanshi tertawa terbahak-bahak dan berkata, saya tidak hanya merasa luar biasa. Saya merasa seperti berada di Cloud 9. Saya dapat merasakan bahwa kekuatan jiwa saya telah meningkat 5 peringkat, dan saya hampir berada di hambatan menuju peringkat 80. Saya curiga BI pernah mengalami hal serupa. BI mengangguk, membenarkan kata-kata Susanshi. Itu bukanlah bagian terpenting. Saya dapat merasakan bahwa kualitas intrinsik jiwa bela diri saya juga meningkat, dan semangat saya telah terpelihara. Kultivasi saya di masa depan akan lebih cepat dan efisien. Huo Yuhao berkata, jika Anda mencapai hambatan di peringkat 80, mengapa kalian tidak mencoba menambahkan spirit lain? Itu seharusnya tidak masalah, mengingat kekuatan spiritualmu. Tapi Bei dan Susanshi menggelengkan kepala pada saat bersamaan. Bei berkata, kami memiliki banyak chemistry dengan spirit kami tidak membutuhkan yang lain. Terlebih lagi, roh kita mempunyai lebih banyak kemampuan yang dapat mereka berikan kepada kita, dan itu cukup bagi kita untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan kita. Ketika waktunya tepat, kita secara alami akan mendapatkan cincin jiwa ke-8 kita. Huo Yuhao menghela nafas panjang. Itu hanya efek dari satu pil keberuntungan Qian Kun. Seluruh kelompok mendapat manfaat hanya dari satu pil. Susanshi dan Bei memiliki budidaya tertinggi di antara yang lainnya. Kekuatan jiwa mereka meningkat sekitar 5 peringkat, jadi bagaimana dengan rekan mereka yang lain yang hanya memiliki sekitar 6 cincin jiwa? Budidaya mereka harus meningkat lebih banyak lagi. Huo Yuhao sangat senang. Dia tidak menyia-nyiakan waktunya selama beberapa bulan terakhir, karena meningkatkan kekuatan keseluruhan sekte Tang sangatlah penting. Kakak tertua, kapan kamu akan membiarkan Guru Xiao yang meminum pilnya? Huo Yuhao bertanya pada Bei. Bei menjawab, efek obat Qian Kun Fortune Pill terlalu kuat. Menurutku Xiao ya tidak bisa mengambilnya sendiri. Mengapa kita tidak melakukannya seperti yang kita lakukan saat ini? Kita bisa membagi sisa pilnya kepada orang lain. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, obat apapun paling efektif saat pertama kali dikonsumsi. Situasi Guru Xiao ya unik, dan pengenceran adalah suatu keharusan. Selain itu, dia harus mengonsumsi lebih sedikit setiap saat dibandingkan yang kita lakukan saat ini, namun dia dapat melakukannya terus-menerus sehingga dia dapat mencerna dan menyerap efeknya. Kali ini, saya yakin dapat memastikan bahwa tubuh Guru Xiao ya tidak akan semakin memburuk. Dengan itu, dia memberitahu Bei tentang apa yang dia amati dari tubuh Tang Ya dan penilaiannya sendiri. Bei sangat gembira. Besar. Itu bagus sekali. Namun, entah kenapa, aku merasa Xiao ya tidak membutuhkan efek pil secara keseluruhan. Adik kecil, kamu dan Tang Wutong harus mengonsumsi sisa pilnya. Kalian berdua adalah kekuatan tempur terkuat di sekte Tang sekarang, dan hanya kalian berdua yang bisa bertarung seperti berjudul Do Uluo dengan fusi jiwa bela diri kalian. Akademi menaruh harapan besar pada kalian berdua. Saya menyarankan agar Anda berdua masing-masing meminum satu pil lagi, sehingga Anda bisa menjadi berjudul Do Uluo secepat mungkin. Huo Yuhao tersenyum tipis dan berkata, kakak tertua, meningkatkan kekuatan jiwa kita dengan mengandalkan kultivasi kita sendiri adalah yang terbaik. Menggunakan obat-obatan untuk meningkatkan kultivasi kita, meskipun itu adalah kekayaan alam, tidaklah terkonsolidasi atau kokoh dibandingkan dengan melakukan hal tersebut melalui kultivasi kita sendiri. Kami telah memanfaatkan banyak efek pengobatan saat ini, dan kami masih harus mengandalkan budidaya kami sendiri untuk menstabilkan dan mengkonsolidasikan. Kita akan merusak semuanya dengan tergesa-gesa jika kita mengambil lebih banyak lagi. Dengan kecepatan kultivasi kami saat ini, kami masih dapat meningkatkan kultivasi kami dengan relatif cepat bahkan tanpa pil dan obat-obatan. Bei mengangguk dan menjawab, kalau begitu lakukan sesuai keinginanmu. Huo Yuhao melanjutkan, adapun 6 pil yang tersisa, bolehkah saya meminta Anda memberikan salah satunya kepada Penatua Xuan, kakak laki-laki tertua? Katakan padanya efek pil ini terhadap kita, dan saya harap dia dapat menggunakannya untuk meningkatkan peringkat kultivasinya menjadi Ultimate Do Uluo. Salah satu dari 5 sisanya akan diberikan kepada Guru Xiao ya untuk merawatnya, dan 4 sisanya akan ditangani sesuai dengan rencana yang telah kita diskusikan sebelumnya. Namun, kami harus memundurkan tanggal rencana konsumsi berikutnya. Kita harus menunggu setidaknya 3 bulan sebelum kita mengonsumsi satu lagi, dan 3 bulan lagi sebelum kita melakukannya lagi. Dengan begitu, kami dapat memaksimalkan efek pil, dan kami juga dapat memberikan waktu yang cukup kepada setiap orang untuk menstabilkan dan mengkonsolidasikan kultivasi mereka. Bei menjawab, baiklah, lakukan sesuai keinginanmu. Tetapi Anda sendiri yang harus memberikan pil itu kepada Penatua Xuan. Huo Yuhao tertawa dan berkata, kakak tertua, kamu dan Guru Xiao ya adalah pemimpin sekte Tang. Ini adalah hadiah sekte Tang untuk akademi, bukan hanya milikku.
Bei segera mengerti apa yang ingin dia katakan dan menatap tajam ke mata Huo Yuhao sebelum dia menepuk bahunya. Huo Yuhao melanjutkan, kakak laki-laki tertua, setelah ini, saya berencana menggunakan waktu saya terutama untuk mempelajari alat jiwa dan budidaya pintu tertutup. Saya khawatir saya tidak akan dapat membantu Anda dalam urusan sekte. Bei mengangguk dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang urusan sekte Tang. Semua orang dan saya akan menanganinya. Yang terpenting bagi Anda adalah bekerja keras untuk meningkatkan kultivasi Anda bersama Tang Wutong. Ya. Sekte Tang mengeluarkan perintah untuk menjaga agar episode pil keberuntungan Qian Kun tetap tenang, dan tidak seorang pun diizinkan menyebarkan berita tentang hal itu ke dunia luar. Sebenarnya, hanya anggota inti Sekte Tang yang tahu persis seberapa kuat efek pil keberuntungan Qian Kun. Satu pil dikirim ke pavilion Dewa Laut, dan Penatua Xuan mulai berkultivasi secara tertutup setelahnya, tetapi dia bukan satu-satunya. Dekan Departemen Jiwa Bela Diri Yan Xiaoze, dan Dekan Departemen Alat Jiwa Xian Lin Er menemaninya. Huo Yuhao dan Tang Wutong juga memasuki kondisi budidaya semi tertutup. Huo Yuhao akan meluangkan waktu 6 jam setiap hari untuk belajar tentang menempa alat jiwa dari Xuan Ziwen, dan dia akan menghabiskan sisa harinya berkultivasi dengan Tang Wutong. Sekte Tang menjadi lebih sibuk dari sebelumnya, dan semuanya berjalan sesuai rencana. Kekaisaran Matahari Bulan menjadi sunyi, tampaknya karena ledakan badai pemusnahan Huo Yuhao telah memberikan pukulan yang sangat berat bagi mereka. Garis depan juga sangat damai. Kekaisaran Matahari Bulan sepertinya tidak melakukan apapun selain mengkonsolidasikan wilayah yang telah mereka taklukkan dari Kekaisaran Jiwa Surgawi. Legiun Master Jiwa yang dikirim Kekaisaran Bintang Luo ke wilayah Kekaisaran Matahari Bulan untuk melakukan pertempuran juga secara bertahap ditarik, karena Kekaisaran Matahari Bulan telah mengerahkan Legiun Insinyur Jiwa mereka yang relatif lebih kuat untuk memusnahkan mereka. Para Master Jiwa Kekaisaran Bintang Luo mengalami kerugian besar setelah beberapa pertempuran kecil, dan mereka tidak punya pilihan selain mundur kembali melalui pegunungan Mingdou untuk beristirahat dan menyesuaikan diri. Namun, dengan pegunungan Mingdou sebagai penghalang dan pengalaman mereka sebelumnya, Kekaisaran Bintang Luo untuk sementara menstabilkan garis pertahanan mereka di sepanjang perbatasan. Duk Harimau Putih secara pribadi masih mempertahankan benteng saat mereka mempertahankan kebuntuan melawan Kekaisaran Matahari Bulan. Perang sepertinya terhenti sementara. Namun masih ada satu hal yang membuat Kekaisaran Bintang Luo, Kekaisaran Jiwa Surgawi, dan Kekaisaran Douling sangat prihatin. Meskipun perang tampaknya telah berhenti sementara, Kekaisaran Matahari Bulan telah memperkuat penguncian mereka terhadap pengawasan dan intelijen. Mereka terus-menerus mengangkut alat jiwa pengintai berbasis udara dan darat menuju perbatasan sehingga mereka dapat menutup semua informasi seketat mungkin. Menjadi sangat sulit bagi 3 kerajaan asli di benua Douluo untuk melakukan pengintaian di wilayah Kekaisaran Matahari Bulan. Wilayah Kekaisaran Matahari Bulan sudah menjadi yang terluas di benua Douluo, dan selain 2/3 wilayah Kekaisaran Jiwa Surgawi, luas permukaan wilayah mereka kini jauh lebih besar. Semua orang tahu bahwa perang tidak akan berakhir begitu saja di sini, dan ketika perang itu meletus sekali lagi, kemungkinan besar itu akan menjadi invasi yang menggelegar dan mungkin terakhir dan habis-habisan yang akan dilakukan oleh Kekaisaran Matahari Bulan. Semua orang hanya mengumpulkan kekuatan mereka dan menunggu. Yang mereka perebutkan adalah seberapa cepat mereka dapat mengumpulkan kekuatan. Setengah tahun telah berlalu, dan segalanya masih sangat sepi dan damai. Kekaisaran Matahari Bulan sepertinya telah menghentikan permusuhan mereka, dan mereka bahkan mengurangi pasukan yang mereka tempatkan di sepanjang perbatasan Kekaisaran Jiwa Surgawi. Namun, wilayah Kekaisaran Jiwa Surgawi yang telah ditaklukkan oleh Kekaisaran Matahari Bulan tampak terlalu tenang. Setengah tahun telah berlalu, namun jarang terjadi pemberontakan dan hal lainnya, dan bahkan sekte-sekte yang tertutup pun sepertinya sudah menyerah untuk melawan dan melawan. 6 bulan berlalu satu demi satu, dan 1,5 tahun telah berlalu sejak Huo Yuhao memalsukan pil keberuntungan Qian Kun. Dia sudah berkultivasi di kota Shrek selama hampir 2 tahun. Dalam 2 tahun ini, murid-murid Sekte Tang hampir lupa bahwa ada individu elit di dalam Sekte Tang, belum lagi orang luar. Wah, Huo Yuhao perlahan membuka matanya saat dia menghela napas dalam-dalam, tapi matanya dipenuhi dengan rasa jengkel. Tang Wutong duduk di seberangnya, dan dia menepuk tangannya sambil berkata, "Jangan khawatir, kita bisa melakukannya." Huo Yuhao sedikit memiringkan kepalanya dan berkata, "Saya sudah menduga ini akan sulit, tapi saya tidak menyangka akan sesulit ini." Tang Wutong tersenyum tipis dan berkata, "Tetapi semuanya akan berbeda setelah kamu berhasil." Huo Yuhao tersenyum dan menjawab, "Jangan khawatir. Selama kamu ada di sisiku, aku tidak akan pernah menyerah. Selain itu, saya lebih percaya diri." Mereka tetap berada di dalam markas bawah tanah Sekte Tang untuk bercocok tanam setelah mengonsumsi pil keberuntungan Qian Kun.
Tempat ini adalah yang paling sepi dan kondusif serta nyaman bagi Huo Yuhao untuk belajar dari Xuan Ziwen. Tang Wutong kembali ke kamarnya sendiri untuk berkultivasi setelah makan siang, sementara Huo Yuhao tiba di laboratorium Xuan Ziwen seperti biasa. Guru Xuan, Huo Yuhao baru saja melangkah ke pintu ketika dia melihat Xuan Ziwen duduk di sana dengan ekspresi kosong di wajahnya. Xuan Ziwen tampak lebih muda dari 1,5 tahun yang lalu. Meskipun dia sedang berpikir keras, matanya masih sangat tajam. Para anggota Sekte Tang telah mengonsumsi 3 pil keberuntungan Qian Kun yang tersisa sebagai satu kelompok, dan semuanya menerima manfaat tak terduga. 7 monster Shrek semuanya telah memperoleh 8 cincin jiwa, dan Ji Juan telah mencapai peringkat 89. Dia hanya selangkah lagi untuk menjadi gelar Do Uluo. Tapi Ji Juan tidak dianggap sebagai yang terkuat di Sekte Tang, begitu pula Huo Yuhao. Huo Yuhao sama seperti dia, masih tertahan di peringkat 89. Secara teori, Huo Yuhao seharusnya sudah berhasil menembusnya sejak lama, tetapi dia telah mencapai hambatan yang luar biasa. Kemacetan ini berasal dari inti jiwa yang telah ia bentuk. Dia sudah menduga bahwa dia akan mengalami banyak kesulitan dalam membentuk inti jiwa keduanya karena dia sudah memiliki inti jiwa pertamanya, namun kesulitannya jauh melebihi ekspektasinya. Cairan obat yang dihasilkan dari melarutkan 3 pil keberuntungan Qian Kun telah meningkatkan tingkat pengolahannya menjadi 89 pada tahun yang lalu, namun dia masih berada di peringkat 89 bahkan setelah 1 tahun. Hal ini terjadi meskipun dia berkultivasi dengan kekuatan Haodong. Selain itu, dia berkultivasi secara tertutup, dan dia bekerja keras siang dan malam untuk berkultivasi tanpa bermalas-malasan sedetik pun. Namun, dia masih bertahan di peringkat 89. Oleh karena itu, dia bukanlah individu terkuat dalam Sekte Tang. Sekarang, Sekte Tang benar-benar memiliki seorang keturunan bernama Do Uluo selain Xuan Ziwen, yang merupakan insinyur jiwa kelas 9. Orang itu adalah Tang Wutong. Tang Wutong telah menerobos 7 bulan lalu, dan akhirnya mendapatkan gelarnya. Dia memberi dirinya gelar kupu-kupu musim dingin. Kupu-kupu musim dingin Do Uluo, Tang Wutong. Musim dingin adalah agar dia dapat memperingati bahwa dia pernah menjadi Wang Dong-er, dan kupu-kupu secara alami karena jiwa bela dirinya. Tang Wutong telah berhasil membentuk inti jiwanya, dan sekarang bergelar Do Uluo. Bagaimana mungkin Huo Yuhao tidak khawatir? Tapi membentuk inti jiwa keduanya bukanlah sesuatu yang bisa dia capai dengan tergesa-gesa. Dia tidak akan mencapai peringkat 89 begitu cepat tanpa inti jiwa pertamanya, namun membentuk inti jiwa keduanya terlalu sulit. Namun mentalitasnya masih positif. Meskipun dia sangat ingin berkembang, dia bukannya tidak sabar karena ada Tang Wutong di sisinya. Master jiwa dapat mengumpulkan kultivasi mereka. Seperti yang dikatakan Tang Wutong, meskipun pembentukan inti jiwa keduanya sulit, budidayanya akan meningkat dengan cepat setelah berhasil, dan dia akan dengan cepat mencapai level berikutnya. Kamu di sini, Xuan Ziwen melambai ke Huo Yuhao dan memberi isyarat padanya untuk duduk. Huo Yuhao duduk di kursi di sebelah Xuan Ziwen dan bertanya, bagaimana? Apakah kamu sudah mencapai kemajuan? Xuan Ziwen menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Huo Yuhao buru-buru berusaha menghiburnya. Jangan khawatir, Guru Xuan. Kami telah mengambil 99 dari 100 langkah, kami hanya mengalami kendala terakhir ini. Kami akan melakukannya perlahan-lahan, dan kami akan melanjutkannya hanya setelah kami menemukan cara terbaik untuk bergerak maju. Kamu terlalu melelahkan dirimu saat ini. Mengapa kamu tidak istirahat saja? Senyuman tipis muncul di sudut mulut Xuan Ziwen. Siapa bilang aku belum melakukannya? Aku mengalami cegukan pada sesuatu. Meskipun ekspresinya tampak sedikit tidak senonoh ketika dia mengucapkan kata-kata itu, Huo Yuhao masih melebarkan matanya saat dia berkata dengan suara gemetar, kamu sudah berhasil? Xuan Ziwen mengangguk lembut dan berkata, setidaknya, secara teori. Rahang Huo Yuhao terbuka lebar dan matanya terbuka lebar. Lalu kenapa kamu menggelengkan kepalamu? Xuan Ziwen menjawab, saya menggelengkan kepala karena tidak dapat ditiru. Meski menempanya sangat sulit, kami masih bisa menyelesaikannya di antara kami berdua. Tapi syarat untuk menggunakannya terlalu menuntut, dan saya tidak bisa memikirkan orang lain di dunia ini yang bisa menggunakannya selain Anda. Huo Yuhao menghela nafas lega. Kamu tidak terlalu baik, Guru Xuan. Xuan Ziwen memutar bibirnya dan berkata, bagaimana bisa aku tidak bersikap baik? Setidaknya saya tidak menyembunyikan dan menyembunyikan apapun. Saya telah menyampaikan semua yang saya tahu kepada Anda. Kalau tidak, bagaimana Anda bisa menjadi insinyur jiwa kelas 9? Ya, Huo Yuhao adalah insinyur jiwa kelas 9 sejati sekarang. Meskipun dia belum menjadi judul Do Uluo, dia telah menyelesaikan produksi alat jiwa kelas 9. Ini tidak diragukan lagi. Huo Yuhao mengerti apa yang dikatakan Xuan Ziwen.
Guru Xuan, bukannya saya tidak mengajari Anda. Itu karena kamu tidak mengerti. Xuan Ziwen membentak, itu karena aku tidak memiliki pedang pengukir hantu. Sudah 1,5 tahun berlalu, namun Xuan Ziwen dan Hichaito masih belum berhasil mempelajari tarian naga hujan. Mereka hanya mempelajari sebagian kecil saja. Pemahaman mereka tidak cukup dalam, yang berarti kekuatan tarian naga hujan tidak dapat dilepaskan sepenuhnya. Kamu tidak bisa menyalahkanku untuk itu. Huo Yuhao berkata tanpa daya, pisau pengukir hantu ini telah memilih pemiliknya. Saya tidak punya pilihan. Alasan mengapa dia bisa menjadi insinyur jiwa kelas 9 begitu cepat adalah karena dia memiliki pedang pengukir hantu dan mengetahui tarian naga hujan. Semakin dia menggunakan dan memahaminya, semakin dia memahami misteri tarian naga hujan. Dia telah belajar banyak. Hal yang sama juga terjadi pada keterampilan jiwa yang diciptakannya sendiri. Guru Xuan, kapan kita bisa mulai? Huo Yuhao bertanya. Xuan Ziwen berkata, jangan terburu-buru. Saya akan membuat konsepnya terlebih dahulu. Karena Anda hampir selesai dengan kulit terluarnya, saya akan merancang rencana untuk bagian inti ini. Lalu kita akan membahas kemana harus pergi setelah itu. Tidak perlu terburu-buru untuk mengambil tindakan. Mengingat kemampuanmu saat ini, seharusnya tidak ada masalah dalam memproduksinya. Baiklah. Huo Yuhao mengangguk. Xuan Ziwen tampak termenung. Sebenarnya, saya sudah memikirkan cara memanfaatkan model ini secara lebih luas. Jika berhasil, saya yakin kita bisa mengubah seluruh dunia alat jiwa. Huo Yuhao tertawa getir. Bagaimana bisa semudah itu? Bukankah kita sudah mengonsepnya? Kami ingin menghasilkan penguat energi spiritual untuk memperkuat energi spiritual, namun itu terlalu sulit. Pertama, kita tidak tahu bagaimana memulainya. Kedua, siapa yang akan mengujinya? Xuan Ziwen juga tertawa getir, kamu benar. Tidak ada cara untuk menguji hal ini. Selain itu, kami tidak dapat membuat kemajuan apapun. Mari kita lakukan secara perlahan. Ayo selesaikan apapun yang kamu punya dulu. Setelah kita menyelesaikannya, kita dapat mengejutkan dunia para insinyur jiwa. Kalau itu terjadi, hehe. Saat ini, kepala botak muncul melalui pintu dari luar. Xuan Ziwen mendongak dan membentak, apa yang kamu coba lakukan? Hichaito masuk dari luar dan terkekeh, aku takut mengganggu kalian berdua. Dia sekarang menjadi insinyur jiwa kelas 8 resmi juga, karena budidaya kekuatan jiwanya telah mencapai 8 cincin. Sebagai master jiwa tipe makanan, sangat sulit untuk meningkatkan budidayanya. Pil keberuntungan Qian Kun adalah yang paling efektif untuknya. Hichaito duduk di kursi dan berkata, Yuhao, bisakah kamu melakukan perjalanan ke akademi? Saya mendengar Penatua Xuan dan yang lainnya telah mengakhiri retret mereka. Setelah mendengar kata-kata Hichaito, mata Huo Yuhao berbinar. Penatua Xuan telah keluar dari kultivasinya. Itu hebat. Ketika Sekte Tang memberikan satu pil keberuntungan Qian Kun ke Akademi Shrek, Penatua Xuan berkultivasi secara tertutup bersama Yan Xiaoze dan Xian Liner. Hal ini juga diputuskan setelah konferensi di Paviliun Dewa Laut. Alasan mengapa hanya mereka bertiga yang meminum pil tersebut dibandingkan para tetua lainnya adalah karena masa depan Akademi dipertimbangkan. Efek dari pil keberuntungan Qian Kun memang ajaib, namun masih ada batasannya. Selain itu, kondisi orang yang mengonsumsi pil juga harus diperhatikan. Untuk Master Jiwa 6 atau 7 cincin, efeknya akan jauh lebih besar. Namun, untuk judul Douluo, efeknya tidak begitu terasa. Hal ini terutama terjadi pada judul Douluo dari Akademi Shrek. Oleh karena itu, Penatua Xuan, Yan Xiaoze dan Xian Liner dipilih untuk mengonsumsi pil tersebut setelah banyak pertimbangan. Penatua Xuan adalah kandidat yang jelas karena dia adalah penguasa Paviliun Dewa Laut dan Douluo Transcendent peringkat 98. Dia memiliki harapan terbesar untuk menjadi Ultimate Douluo. Yang paling tidak dimiliki Akademi Shrek saat ini adalah Ultimate Douluo. Adapun Yan Xiaoze dan Xian Liner, mereka dianggap sebagai yang lebih muda di Paviliun Dewa Laut. Namun, mereka sudah menjadi Douluo Transcendent. Mereka mempunyai potensi terbesar untuk berkembang lebih jauh. Yan Xiaoze sudah menjadi peringkat 96 berjudul Douluo. Xian Liner juga merupakan peringkat 95 berjudul Douluo. Mereka akan menjadi pilar masa depan Akademi Shrek. Hasilnya, mereka bertiga melakukan budidaya tertutup bersama-sama dan mengonsumsi pil keberuntungan Qian Kun untuk menerobos kemacetan mereka. Bahkan para tetua Akademi Shrek tidak menyangka mereka akan berkultivasi tertutup begitu lama. Mereka berkultivasi selama 1,5 tahun. Bagaimana mungkin Huo Yuhao tidak terkejut ketika Hichaito mengatakan bahwa mereka telah keluar dari retret? Dia sangat khawatir tentang apakah Penatua Xuan telah membuat terobosan dan menjadi Douluo tertinggi lainnya setelah Penatua MU.
Jika dia berhasil, itu akan sangat bermanfaat bagi akademi dan sekte Tang. Guru Xuan, saya akan pergi dan melihatnya. Huo Yuhao memandang Xuan Ziwen. Xuan Ziwen mengangguk padanya dan berkata, kamu boleh pergi. Anda tidak perlu datang beberapa hari ke depan. Saya yakin saya memerlukan 10 hingga 15 hari untuk desain awal saya. Anda dapat kembali setelah setengah bulan. Huo Yuhao resmi menjadi insinyur jiwa kelas 9 sekarang. Sepertinya dia juga akan menjadi lebih baik daripada Xuan Ziwen. Oleh karena itu, Xuan Ziwen tidak terlalu ketat terhadapnya. Dalam hal merancang alat jiwa, Xuan Ziwen jauh lebih berpengalaman. Selain itu, merancang alat jiwa sangat memakan waktu. Budidaya Huo Yuhao meningkat dengan sangat cepat. Selain itu, ia juga masih sangat muda dan potensinya tidak terbatas. Melihat bahwa Huo Yuhao sudah menjadi insinyur jiwa kelas 9, Xuan Ziwen menawarinya lebih banyak kebebasan. Baiklah. Huo Yuhao sangat senang. Dia akhirnya punya waktu untuk istirahat. Jumlah energi yang dia keluarkan setiap hari dari meneliti alat-alat jiwa jauh lebih banyak daripada jumlah energi yang dia keluarkan dari budidaya. Meskipun hanya 6 jam, otaknya bekerja pada tingkat yang sangat tinggi. Dia sangat lelah setiap hari. Setelah keluar dari laboratorium, Huo Yuhao bertanya kepada Hichaito, senior kedua, apakah akademi memanggil orang lain selain saya? Hichaito terkekeh dan berkata, baiklah, ayo cepat temukan Wutong dan bawa dia. Dia memanggil senior tertua, kamu dan Wutong. Huo Yuhao sedikit malu saat dia tertawa. Hichaito segera tahu apa yang dia pikirkan. Tang Wutong baru saja bersiap untuk memulai meditasinya ketika Huo Yuhao kembali. Dia sedikit terkejut, dan dengan cepat berubah ketika dia mendengar bahwa akademi memanggilnya. Setelah itu, dia pergi ke akademi bersama Huo Yuhao. Setelah keluar dari sekte Tang, Huo Yuhao tiba-tiba merasa seluruh tubuhnya telah rileks. Dia sudah lama tidak keluar. Bukan hanya dia. Tang Wutong juga merasakan hal yang sama. Sudah hampir 2 tahun sejak mereka berdua berdamai satu sama lain, dan mulai berkultivasi bersama, tetapi berapa kali mereka meninggalkan sekte Tang pada waktu itu dapat dihitung dengan satu tangan. Segera, mereka memasuki pusat kota Shrek. Kota Shrek telah mengalami perubahan besar selama beberapa tahun terakhir. Di permukaan, kota bagian luar tidak terlihat jauh berbeda dengan kota bagian dalam. Satu-satunya perbedaan adalah bagian luar kota tampak jauh lebih modern daripada bagian dalam kota. Markas besar pagoda jiwa sekarang berada di luar kota. Hal ini juga membawa kota Shrek lebih dekat ke pusat 3 kerajaan di benua Douluo yang asli. Banyak master jiwa datang ke kota Shrek. Jumlah pengusaha bahkan lebih banyak, dan kebanyakan dari mereka berasal dari kerajaan jiwa surgawi yang asli. Setelah kekaisaran jiwa surgawi diduduki oleh kekaisaran matahari bulan, para pengusaha ini mengkhawatirkan keselamatan mereka. Bagi yang mampu, mereka memilih merantau. Tentu saja, kota Shrek adalah pilihan mereka. Kota Shrek dilindungi oleh Akademi Shrek. Itu adalah kota yang bahkan menahan kekuatan gelombang binatang buas dari hutan Great Stardow. Itu jelas jauh lebih aman daripada kerajaan manapun di benua Douluo yang asli. Dengan cara ini, kota Shrek menjadi lebih semarak. Hanya dalam beberapa tahun, kota ini kini menjadi hutan beton. Selain itu, Akademi Shrek juga telah belajar dari kekuatan kekaisaran matahari bulan, memasang banyak alat jiwa di kota baru. Hal ini mendapat persetujuan dari banyak migran baru. Penggunaan alat jiwa secara luas membawa kenyamanan. Di wilayah yang diduduki kekaisaran matahari bulan, beberapa warga kekaisaran jiwa surgawi masih melawan kekaisaran matahari bulan. Namun, tidak ada masalah seperti itu yang terjadi di kota Shrek. Setiap orang hanya mengucapkan kata-kata baik untuk kota Shrek. Perubahan pada kota Shrek sangat besar. Tang Wutong kagum. Huo Yuhao mengangguk dan menjawab, ya. Saat ini, skala kota Shrek sebanding dengan kekaisaran matahari bulan. Terlepas dari kenyataan bahwa kita masih perlu mengerjakan alat jiwa kita, skala dan popularitas kota ini memang sebanding. Tang Wutong tersenyum dan berkata, ya. Saya mulai semakin menyukai Shrek. Huo Yuhao meraih tangan Tang Wutong dan meliriknya. Dia menjadi sedikit merah, tapi ada ekspresi kebahagiaan di wajahnya. Sayangku, kamu sudah menjadi judul Douluo. Kita sudah tidak muda lagi. Haruskah kami mengundang keluargamu dan mendiskusikan pernikahan kami? Tang Wutong memerah dan memutar matanya ke arahnya. Dia berkata, apakah kamu mengatakan bahwa saya sudah tua? Huo Yuhao tertawa, tentu saja tidak. Saya hanya berusaha menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Saya tidak bisa menunggu selamanya. Aku sudah dipukuli berkali-kali oleh segelmu. Saya mulai trauma. Ketika Tang Wutong memikirkan betapa menyedihkannya dia terkekeh dan berkata, jangan terburu-buru.
Saya akan menemukan cara untuk menghubungi ayah saya. Ketika dia menyebut ayahnya, ekspresi khawatir melintas di matanya. Huo Yuhao tidak menyadari perubahan ekspresinya. Ayo pergi. Jangan buang waktu dan buat penatua Xuan menunggu kita. Berdirinya kota Shrek yang baru menyebabkan Akademi Shrek terletak di tengah. Departemen Alat Jiwa Akademi Shrek dan Departemen Jiwa Bela Diri diperluas. Departemen Alat Jiwa dan Aula Alat Jiwa Sekte Tang menjalin hubungan erat satu sama lain, dengan Departemen Alat Jiwa mengirimkan banyak talenta ke Aula Alat Jiwa. Meski sekarang sudah pagi, semua siswa sudah berada di kelas. Saat mereka berdua masuk ke akademi, seluruh akademi menjadi sunyi. Mereka menyeberangi Danau Dewa Laut dan tiba di Pulau Dewa Laut. Saat mereka mendarat di pulau itu, Huo Yuhao dan Tang Wutong melihat seseorang yang familiar. Mereka terlihat sangat jelas saat mereka terbang melintasi danau. Orang itu secara alami juga melihatnya. Sutong? Apa kabarmu? Sudah cukup lama. Huo Yuhao menyapanya. Orang yang familiar itu adalah Sutong, yang merasuki putri salju langit es dan mendemonstrasikan kemampuan es tertingginya selama kencan buta yang ditakdirkan Dewa Laut. Ketika dia melihat Huo Yuhao dan Tang Wutong, dia juga sedikit terkejut. Dia sangat cantik dan memiliki Icheski Snow Lady. Selain itu, dia memiliki aura yang sangat elegan dan dingin tentang dirinya. Ketika dia mendengar sapaan Huo Yuhao, dia hanya mengangguk padanya, tapi tidak mengatakan apa-apa. Dia berbalik dan pergi. Tang Wutong menutup mulutnya dan tertawa. Dia berkata, sepertinya dia masih membencimu. Huo Yuhao menghela nafas dan berkata, menjadi terlalu tampan juga merupakan masalah. Apakah kamu sangat bangga pada dirimu sendiri? Tang Wutong memutar bibirnya dan menjawab, saya kira tidak. Saat aku berpakaian seperti laki-laki saat itu, di mana kamu? Kenapa aku tidak bisa melihat kalau kamu tampan? Huo Yuhao terkekeh dan menjawab, apakah seorang pria tampan hanya dapat dinilai oleh seorang wanita? Wanita cantik nomor satu di dunia ini telah memilihku dan menjadi istriku. Bukankah ini berarti aku pria paling tampan di dunia ini? Tang Wutong memutar matanya dan ingin membalas, tetapi tidak bisa membantah. Sejak kapan kulitmu menjadi begitu tebal? Huo Yuhao menghela nafas dan berkata, saya telah disiksa oleh segel Anda setiap hari. Jika kulitku tidak cukup tebal, aku pasti sudah cacat sekarang, bukan begitu? Tang Wutong tertawa dan berkata, berhentilah bertingkah menyedihkan. Ayo cepat pergi, dan jangan membuat penatua Xuan dan yang lainnya menunggu kita. Ketika Tang Wutong dan Huo Yuhao masuk ke paviliun Dewa Laut, meja panjang di aula utama paviliun Dewa Laut sudah terisi penuh. Selain Huo Yuhao, anggota paviliun Dewa Laut lainnya juga hadir. Bei juga selangkah lebih maju darinya. Penatua Xuan berada di kursi utama. Sepertinya penampilannya tidak berubah sama sekali. Namun, Huo Yuhao secara halus masih bisa merasakan sesuatu yang berbeda tentang dirinya. Dibandingkan sebelumnya, auranya tampak jauh lebih lembut dan tenang. Tidak ada kekuatan jiwa atau undulasi spiritual yang dapat dirasakan darinya. Dia tampak seperti orang tua biasa. Bahkan matanya tampak biasa saja. Namun, matanya tidak bisa begitu jelas jika dia hanyalah seorang lelaki tua biasa. Ah, kamu di sini. Ayo, duduklah. Wutong, duduklah juga. Penatua Xuan tersenyum sambil mengangguk ke arah Huo Yuhao dan Tang Wutong. Baru sekarang Huo Yuhao menyadari ada 2 kursi kosong. Ternyata ada kursi tambahan di samping tempat duduknya. Penting untuk diketahui bahwa meja bundar tersebut mewakili paviliun Dewa Laut, meskipun hanya tampak seperti meja biasa. Hanya anggota paviliun Dewa Laut yang layak duduk mengelilingi meja ini. Bei dan Huo Yuhao adalah 2 murid Sekte Tang yang merupakan bagian dari paviliun Dewa Laut. Bei mewakili Sekte Tang, sementara Huo Yuhao mendapatkan posisinya karena kontribusinya pada akademi. Bagaimana dengan Tang Wutong? Apa maksudnya dia mendapat tempat duduk hari ini? Apakah itu berarti Sekte Tang memiliki anggota lain di paviliun Dewa Laut? Karena Tang Wutong telah memulihkan ingatannya, dia secara alami kembali ke Sekte Tang. Dia adalah anggota 7 monster Shrek? Huo Yuhao merasa aneh. Tentu saja, Tang Wutong memiliki perasaan yang sama. Namun, keduanya segera duduk. Mereka sudah terlambat. Oleh karena itu, mereka tidak berani menyia-nyiakan waktu semua orang lebih jauh lagi. Penatua Xuan memandang Huo Yuhao dan Tang Wutong dan berkata, tidakkah kalian berdua merasa aneh? Sebenarnya tidak ada yang perlu merasa aneh. Pil keberuntungan Qian Kun itu sudah cukup untuk memberi Sekte Tang kursi lain di sini. Selain itu, Sekte Tang semakin kuat dari hari ke hari selama beberapa tahun terakhir. Sekte ini melengkapi akademi. Memang benar jika kita meningkatkan jumlah alokasi kursi untuk sekte tersebut. Wutong, Anda adalah anggota pertama dari Sekte Tang yang menjadi gelar Do Uluo.
Anda harus mengambil kursi ini untuk sementara. Jika dia menebak sebelumnya, Huo Yuhao bisa memastikannya sekarang. Dia segera berkata dengan terkejut, Penatua Xuan, apakah Anda berhasil? Penatua Xuan tersenyum dan ada tatapan nyaman di matanya. Dia menjawab, saya akhirnya berhasil melewati tahap terakhir. Itu tidak mudah. Kemacetan ini telah mengganggu saya selama bertahun-tahun. Aku bahkan tidak bisa menghitung berapa lama aku terjebak. Namun, saya belajar banyak hal dari pengalaman ini. Ini adalah langkah menuju surga. Tidak heran itu sangat sulit. Huo Yuhao sangat senang. Selamat, Penatua Xuan. Penatua Xuan melambaikan tangannya dan berkata, saya merasa sedikit menyesal ketika memikirkannya. Pil ajaib seperti pil keberuntungan Qian Kun tidak boleh disia-siakan untuk orang tua seperti saya. Itu harus diberikan kepada orang yang lebih muda seperti kalian berdua. Baiklah, saya tidak akan memikirkan hal ini. Kita akan membahas topik utama kita. Sebelum kalian berdua datang, kami sudah melakukan pemungutan suara dan memutuskan bahwa kursi baru akan diberikan kepada Sekte Tang. Selain Anda, kami sudah menyepakati hal itu melalui voting. Mari kita langsung ke topik diskusi kita. Huo Yuhao sangat senang. Dia mengalihkan pandangannya ke Yan Xiaoze dan Xian Lin Er. Keduanya juga tampil jauh lebih bersemangat. Mereka juga mendapat manfaat besar dari budidaya tertutup selama lebih dari 1 tahun. Mengingat budidaya asli Yan Xiaoze dan Xian Lin Er, peningkatan hanya 1 peringkat dalam budidaya mereka masih merupakan peningkatan besar. Di tingkat transenden Douluo, 1 peringkat sama dengan 1 tingkat keseluruhan. Penatua Xuan berkata, Kekaisaran Matahari Bulan belum bergerak selama 2 tahun terakhir. Mereka sangat pendiam, aku sedikit takut. Namun, mereka telah menyegel semua informasi lebih ketat dari sebelumnya. Hampir seluruh perbatasannya ditutupi dengan alat jiwa pengintai udara. 3 kerajaan di benua Douluo yang asli telah menghabiskan segala cara yang mereka miliki, tetapi mereka belum mendapatkan informasi konkret apapun. Su Tianran sangat ambisius. Kecacatannya juga menjadikannya anti pahlawan. Belum lama ini, duta besar dari 3 kerajaan berkumpul dan mengundang kami untuk bergabung dengan mereka dalam sebuah misi. Mereka tidak mengungkapkan rincian apapun, tapi mereka mengatakan itu ditargetkan pada kota radian Kekaisaran Matahari Bulan. Mereka berharap kami dapat mengirimkan seseorang yang kuat untuk bergabung dengan mereka. Semuanya, tolong beritahu saya pendapat Anda. Xian Lin Er bertanya, Elder Xuan, apa tujuan mereka? Penatua Xuan berkata, bunuh Su Tianran. Alasan mereka juga sangat bagus. Su Tianran baru saja naik tahta belum lama ini, namun dia sudah menginvasi kerajaan lain. Dia juga mencapai hasil yang luar biasa. Jika Yu Hao tidak membantu Kekaisaran Bintang Luo mendapatkan kembali kendali atas pegunungan Mingdou, saya khawatir masalah yang lebih besar akan muncul. Selain itu, posisi Su Tianran di Kekaisaran Matahari Bulan juga menjadi stabil melalui perang ini. Dia telah menyingkirkan semua musuhnya, termasuk saudara-saudaranya yang bertarung bersamanya untuk mendapatkan posisi kaisar. Dia sangat brutal, tapi dia efektif. Dia secara agresif mengembangkan alat jiwa ofensif. Kami telah mengumpulkan kekuatan kami selama 2 tahun terakhir, tetapi Kekaisaran Matahari Bulan juga melakukan hal yang sama. Saya yakin mereka akan menyerang lagi di semua lini di masa depan. Kali ini, mereka akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Penatua Xuan berhenti sejenak ketika dia berbicara sampai di sini. Kemudian, dia berkata, dari rencana pembunuhan ini, kita dapat mengetahui bahwa ketiga kerajaan juga telah mendeteksi bahaya yang sedang terjadi. Inilah sebabnya mereka memutuskan untuk mengambil tindakan. Membunuh Su Tianran tidaklah mudah. Dia pasti dikelilingi oleh individu-individu yang kuat. Namun, misi tersebut telah dijalankan. Itu tidak bisa dihentikan lagi. Tidak banyak orang yang akan terlibat, tapi mereka semua sangat kuat. Mereka tidak datang ke sini dengan keyakinan bahwa kami pasti akan membantu mereka. Bagaimanapun, kita masih merupakan kekuatan netral karena tidak ada perang. Mereka hanya berharap untuk meminjam 1 orang dari kami. Meminjam? Semua anggota Paviliun Dewa Laut kaget saat mendengar kata pinjam. Mereka di sini untuk meminjam 1 orang? Siapa orang itu? Hanya Huo Yuhao yang mengungkapkan senyuman pahit ketika dia mendengar kata-kata Penatua Xuan. Sisanya tidak bisa menebak, tapi bagaimana tidak? Memang tidak baik menjadi terlalu terkenal. Meskipun dia sangat terkenal di kalangan master jiwa biasa, dia jarang muncul. Namun, siapa yang tidak tahu betapa efektifnya dia? Tanpa pengawasan dan bantuannya, Kekaisaran Bintang Luo tidak akan bisa mendapatkan kembali kendali atas pegunungan Mingdou. Penetrasinya jugalah yang sangat melemahkan pasukan garis depan Kekaisaran Matahari Bulan.
Tanpa menyebutkan sisanya, penyembunyian dan kemampuannya untuk melawan alat jiwa pengawasan udara sangat dipandang oleh 3 kerajaan. Huo Yuhao menebaknya. Begitu pula Bei Bei dan Tang Wutong. Sejujurnya, Huo Yuhao tidak ingin pergi kali ini. Dia tertahan di peringkat 89. Sudah hampir setahun. Dia telah bekerja sangat keras untuk mencoba mencapai peringkat berikutnya, tetapi dia tidak dapat melakukannya. Selanjutnya, Tang Wutong kembali ke sisinya. Dia sudah mulai menyukai kehidupan damai ini selama 2 tahun terakhir. Dia benar-benar tidak ingin mengambil risiko sekarang karena dia memiliki orang yang dicintai di sisinya. Penatua Xuan mengalihkan perhatiannya ke Huo Yuhao. Yuhao, katakan padaku apa pendapatmu. Huo Yuhao menundukkan kepalanya dan berkata, jika akademi ingin aku pergi, aku akan pergi. Saya akan mendengarkan instruksi akademi. Penatua Xuan tersenyum dan berkata, apakah kamu tidak suka menyiksa diri sendiri? Kenapa kamu terlihat begitu dipaksakan sekarang? Huo Yuhao mengangkat kepalanya dan tampak tenang kembali. Dia tersenyum dan menjawab, tidak. Namun, Penatua Xuan, dapatkah Anda menganggap ini sebagai ujian kelulusan saya jika saya pergi kali ini? Dia tidak melupakan ujian kelulusannya. Dia telah menghasilkan 2 peluru meriam jiwa stasioner kelas 9 untuk Akademi Serek. Adapun untuk menantang dekan Yan Xiaoze, dia belum melakukannya karena dia sedang berkultivasi secara tertutup. Namun, 2 dari 3 tahun yang diberikan akademi kepadanya telah berlalu. Awalnya, Huo Yuhao ingin menjadi judul Doulo terlebih dahulu sebelum menantang Yan Xiaoze bersama Tang Wutong. Jika itu terjadi, dia akan lebih percaya diri. Namun, sepertinya dia tidak bisa melakukannya sebelum menyelesaikan misi ini. Penatua Xuan mengangguk dan berkata, baiklah, misi ini cukup sulit. Kami akan menggunakannya sebagai ujian kelulusanmu. Saya juga dapat berjanji kepada Anda bahwa Anda tidak perlu menantang Xiaoze setelah Anda menyelesaikan misi ini. Itu berarti Anda cukup memenuhi syarat untuk lulus. Setelah mendengar kata-kata Penatua Xuan, ekspresi semua orang berubah menjadi aneh. Ujian kelulusan Huo Yuhao bisa jadi menjadi yang tersulit dalam sejarah Akademi Serek. Setidaknya, belum pernah ada orang yang melakukan hal seperti ini sebelumnya. Huo Yuhao mengangguk dan menjawab, baiklah, kalau begitu, saya akan menjalankan misi ini. Penatua Xuan, aku akan pergi bersamanya. Tang Wutong berkata tanpa ragu-ragu. Huo Yuhao menoleh untuk melihatnya dan menggelengkan kepalanya dengan serius. Dia bisa mengambil risiko, tapi dia tidak membawa Tang Wutong bersamanya dalam misi berbahaya ini. Meskipun dia tahu bahwa kekuatan bertarungnya jauh lebih besar dengan kehadirannya, itu bukanlah sesuatu yang dia inginkan. Tidak ada yang lebih penting selain keselamatannya. Tang Wutong juga memandangnya dan tersenyum. Dia berkata, jika kamu tidak melepaskan saya akan bermain petak umpet denganmu lagi. Apakah menurutmu lebih baik aku tetap berada di sisimu dan dilindungi olehmu, atau aku pergi dan kamu tidak dapat menemukanku ketika kamu kembali? Ini kata-katanya membuat Huo Yuhao bingung. Dia tidak mungkin mengambil risiko kehilangan dia lagi. Tiba-tiba, ada senyuman pahit di wajahnya. Tang Wutong berkata dengan serius, saya tidak mencoba menakuti Anda. Aku sedang memikirkan cara untuk membawa ayahku ke sini menemuimu. Jika kamu pergi dan ayahku datang, dia akan bersikeras untuk pergi bersamaku. Saya tidak bisa menolaknya. Inilah mengapa saya hanya bisa mengikuti Anda untuk memastikan bahwa kita selalu bersama. Huo Yuhao tidak bisa berkata apa-apa lagi, dan hanya tertawa getir. Kamu boleh mengikutiku, tapi kamu harus mendengarkanku. Ekspresi Tang Wutong berubah lebih lembut, dan dia memeluk lengannya, berkata, sejak kapan aku tidak menaatimu? Huo Yuhao memerah. Bukan karena dia mudah merasa malu. Itu karena ini adalah konferensi di Paviliun Dewa Laut. Mereka harus menjadi pasangan pertama yang melakukan ini di Paviliun Dewa Laut. Bei Bei menahan tawanya dan menundukkan kepalanya. Para tetua tidak merasa was-was, dan hanya mulai tertawa. Penatua Xuan tersenyum, orang muda memang lebih energik. Baiklah, kita akan melakukannya dengan cara ini. Yu Hao dan Wutong akan pergi. Yu Hao akan menjadi pemimpinnya. Jika Wutong tidak mendengarkanmu, aku memberimu izin untuk memukul pantatnya. Kali ini, Tang Wutonglah yang memerah. Dia mengeluh, Elder Xuan, Anda mengajari dia hal yang salah. Penatua Xuan tertawa dan berkata, saya selalu seperti ini. Kamu seharusnya sudah tahu saat pertama kali bertemu denganku. Bukankah dia benar? Ketika mereka pertama kali bertemu dengannya, dia adalah seorang pemabuk. Selain minum, dia selalu makan stik drum ayam. Bei Bei berkata, Penatua Xuan, haruskah Sekte Tang mengirim beberapa orang lagi untuk mengikuti Yu Hao dan Wutong? Saya masih sedikit khawatir. Kekaisaran Matahari Bulan.
Penatua Xuan memberi isyarat dan menjawab, tidak selalu lebih baik jika ada lebih banyak orang. Mungkin lebih mudah untuk melarikan diri dengan lebih sedikit orang. Mengingat kemampuan Yu Hao dan Wutong, mereka seharusnya bisa kabur dengan mudah. Yu Hao, kamu harus ingat bahwa bukan kamu yang memimpin misi ini. Ini terutama dipelopori oleh orang-orang dari 3 kerajaan di benua Douluo. Yang harus Anda lakukan adalah berkoordinasi dengan mereka. Jangan pertaruhkan hidup Anda. Jika menyangkut pembunuhan, Anda tidak harus menjadi bagian darinya. Inilah mengapa saya setuju dengan mereka. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Tugas Anda adalah membantu menyembunyikan semua orang. Begitu Anda menghadapi bahaya apapun, Anda harus segera melarikan diri apapun yang terjadi. Anda harus memperlakukan keselamatan Anda sebagai prioritas pertama. Memahami? Huo Yuhao mengangguk dan menjawab, Penatua Xuan, saya tahu batas kemampuan saya. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu mereka. Jika tidak berhasil, saya tidak akan memaksakan masalah ini. Dia mungkin masih bersedia mempertaruhkan nyawanya sendiri jika sebelum menemukan Tang Wutong. Untuk saat ini, dia ingin menjalani hidupnya dengan aman bersama Tang Wutong. Dia lebih takut mati daripada siapapun. Setelah ini, masalah mengenai kota Shrek dan pelatihan Legiun Insinyur Jiwa dibahas. Saat ini, 3 Legiun Insinyur Jiwa Akademi Shrek telah dibentuk. Mereka telah dilengkapi sepenuhnya setengah tahun yang lalu. Saat ini, para insinyur jiwa sedang menjalani pelatihan. Bagi Legiun Insinyur Jiwa untuk menunjukkan kekuatan bertarung terbesar mereka, itu adalah sesuatu yang tidak dapat dicapai dalam semalam. Mereka harus berkoordinasi dengan sempurna satu sama lain terlebih dahulu. Sebagai salah satu dari 3 komandan Legiun Insinyur Jiwa, Huo Yuhao masih belum memiliki kesempatan untuk berlatih dengan insinyur jiwanya sendiri. Namun, kekuatan dari 3 Legiun Insinyur Jiwa dapat dilihat setelah semua pelatihan berkelanjutan. Mereka sekarang memiliki standar kekuatan bertarung tertentu. Namun, segala sesuatu mengenai ketiga Legiun Insinyur Jiwa ini dirahasiakan. Bahkan 3 kerajaan di benua Douluo yang asli tidak tahu apa-apa tentang ketiga Legiun Insinyur Jiwa ini. Mereka hanya tahu bahwa Akademi Shrek akan menggunakan mereka untuk menghadapi kekaisaran matahari bulan di masa depan. Seiring berjalannya waktu, Sekte Tang memperkuat peralatan dari 3 Legiun Insinyur Jiwa, terutama dalam hal cangkang meriam jiwa yang tidak bergerak. Setelah Huo Yuhao berhasil menemukan peluru meriam jiwa stasioner kelas 4 menggunakan bahan yang disederhanakan, lebih banyak lagi peluru meriam jiwa stasioner yang diproduksi selama 2 tahun terakhir. Beberapa di antaranya ditinggalkan di kota Shrek, sedangkan sisanya dijual ke 3 kerajaan. Sebagai cara untuk memperkuat pasukannya. Pada saat yang sama, Sekte Tang juga menggunakan Zhuge Divine Crossbow Cannons untuk meningkatkan pendapatan mereka. Hanya dalam 2 tahun, kekayaan Sekte Tang telah meningkat secara signifikan. Adapun angka pastinya, Huo Yuhao tidak begitu jelas. BIB lah yang menyelesaikannya. Dibandingkan dengan yang lain, misi terpenting dia dan Tang Wutong adalah meningkatkan budidaya mereka sendiri. Bagaimanapun, mereka akan menjadi kekuatan bertarung terbesar Sekte Tang di masa depan. Konferensi baru berakhir setelah 2 jam. Penatua Xuan menahan Huo Yuhao dan Yang Wutong. Saat dia melihat yang lainnya pergi, Penatua Xuan mengangguk pada mereka berdua dan berkata, ikuti saya. Penatua Xuan membawa keduanya ke kamarnya. Huo Yuhao menutup pintu dan dengan bersemangat berkata, Elder Xuan, sekali lagi selamat. Anda akhirnya menjadi Ultimate Douluo. Penatua Xuan menghela nafas dan berkata, tidak mudah untuk menjadi seorang Ultimate Douluo. Saya akhirnya menemukan beberapa trik untuk melakukannya. Akan sama sulitnya bagi Anda untuk menjadi seorang Titlet Douluo seperti halnya bagi saya untuk menjadi seorang Ultimate Douluo. Satu masalah yang akan Anda hadapi adalah pembentukan inti jiwa kedua Anda. Anda hanya bisa menjadi judul Douluo dengan membentuk inti jiwa kedua Anda. Namun, begitu Anda berhasil, tidak akan ada orang yang sekuat Anda. Ini karena Anda akan memiliki 2 inti jiwa. Kedua inti jiwa ini akan membantu Anda menjadi Douluo transenden secepat mungkin. Tentu saja, Anda harus mempelajari cara membentuk inti jiwa ketiga Anda ketika Anda ingin menjadi Ultimate Douluo di masa depan. Mata Huo Yuhao berbinar. Dia tahu bahwa Penatua Xuan ingin memberikan beberapa trik untuk membentuk inti jiwa keduanya. Itu tepat pada waktunya. Saat ini, yang paling dia khawatirkan adalah kapan dia bisa menjadi Titoul Douluo. Saat dia membentuk inti jiwa pertamanya, dia sangat percaya diri. Dia merasa tidak akan sulit baginya untuk membentuk inti jiwa keduanya di masa depan. Paling-paling, dia hanya akan terjebak pada kemacetan untuk beberapa waktu. Namun, selama 9 bulan terakhir, dia berjuang mengatasi hambatan ini. Saat itulah dia menyadari betapa menakutkannya hal itu.
Selama proses pembentukan inti jiwa keduanya, inti jiwa pertamanya pasti akan terlibat. Dia tidak bisa menstabilkan inti jiwa keduanya bahkan dengan kekuatan spiritualnya. Pada awalnya, dia bahkan tidak bisa membentuk pusaran kekuatan jiwa. Meskipun kendalinya meningkat seiring waktu, dia tidak bisa menstabilkan pusaran kekuatan jiwanya setiap saat. Itu akan hancur dengan cepat. Dari sana, ia kehilangan semua peluang untuk membuat terobosan. Penatua Xuan berkata, jika Anda ingin membentuk inti jiwa kedua Anda, masalah terbesar bukanlah pada kultivasi Anda. Dengan kultivasi saya sudah bisa menjadi Ultimate Do Uluo. Masalah sebenarnya adalah pada kendali Anda, kendali atas kekuatan jiwa, kekuatan spiritual, dan inti jiwa pertama Anda. Huo Yuhao mengangguk. Apa yang Penatua Xuan sebutkan adalah masalah yang dia hadapi. Penatua Xuan berkata, keberhasilan pembentukan inti jiwa pertama Anda dapat sangat membantu Anda menekan kekuatan jiwa Anda dan menjadikannya lebih besar lagi. Ketika kualitas kekuatan jiwa Anda meningkat pesat, Anda akan mengalami peningkatan besar-besaran dalam hal kekuatan, volume, dan kemampuan pemulihan kekuatan jiwa Anda. Inilah sebabnya mengapa kemampuan Anda berubah secara signifikan ketika Anda menjadi seorang berjudul Do Uluo. Pembentukan inti jiwa kedua Anda akan sangat berbeda dengan pembentukan inti jiwa pertama Anda. Ini juga mengapa akan sangat sulit bagi Anda untuk menjadi seorang Ultimate Do Uluo. Pembentukan inti jiwa kedua Anda dapat terjadi dengan berbagai cara, menurut pengalaman saya selama bertahun-tahun. Cara-cara yang berbeda ini akan menimbulkan efek yang berbeda pula. Oh, ada cara berbeda untuk membentuk inti jiwa kedua saya. Kata-kata Penatua Xuan tidak diragukan lagi membuka pintu lain bagi Huo Yuhao. Dia mendengarkan Penatua Xuan dengan sangat serius bersama Tang Wutong. Permasalahan inilah yang mereka hadapi. Penatua Xuan melanjutkan, berkata, ketika Penatua MU pertama kali membimbing saya, dia mengarahkan saya ke arah resonansi. Dia juga mengatakan bahwa masalah pertama yang harus saya selesaikan sebelum inti jiwa kedua saya terbentuk adalah gangguan yang disebabkan oleh inti jiwa pertama saya. Saat inti jiwa pertama Anda terbentuk, itu menjadi inti kekuatan jiwa Anda. Seluruh kekuatan jiwa Anda akan beredar di sekitarnya sebagai pusatnya. Sederhananya, inti jiwa pertama Anda seperti lingkaran, dan seluruh kekuatan jiwa Anda berputar mengelilinginya. Inti jiwa pertama Anda berdampak besar pada kekuatan jiwa Anda. Inilah sebabnya mengapa kekuatan jiwamu dapat dikompresi sebanyak mungkin menggunakan inti jiwa pertamamu.